buy di sini, kemudian ya berharap harga naik ya, harga up karena ini ada di supportnya, harga ada di supportnya. Sedangkan kita tahu kalau ini ya, makanya ini langsung aja kita berbicara tentang hubungan antara support dan resisten dan unfilled order. Sedangkan kita tahu ini harga mantul dari sini, harga mantul dari sini ke atas lagi, itu kenapa? Karena ada sesuatu di belakangnya. Satu teknikal ini punya damage yang luar biasa apabila disandingkan dengan unfilled order. Yang mana teknikal ini teknikal umum, dan teknikal ini juga mungkin teman-teman sebagian besar sudah menggunakannya dan bisa menghasilkan dan sudah making money dan sudah profit dari teknikal ini. Ada tambahan plusnya kalau misalnya teman-teman ada tambahan apa ya, tambahan enhancer ya kalau kita bilang ya. Tambahan yang luar biasa dampaknya kalau misalnya teman-teman paham dengan unfilled order. Teknikal apa itu? Teknikal ini adalah support dan resisten teman-teman. Makanya saya bilang tadi, ini umum. Dan teman-teman saya juga menggunakan teknikal ini teman-teman ya, dan mereka juga profit making money ya dari teknikal ini. Hanya saja, nah ini dia, hanya saja mereka belum paham dengan unfilled order. Sayang banget kan kalau misalnya mereka belum paham dengan unfilled order. Terus kalau misalnya ditambahin aja dengan unfilled order ini, dia mungkin bisa jadi profitnya tadinya segini, sekarang profitnya bisa jadi lebih besar ya, gitu ya. Yuk kita bahas saja langsung teman-teman bagaimana support dan resisten ini bisa kita sandingkan dengan unfilled order. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, silakan teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe, dan kemudian klik lonceng, tombol loncengnya. Kemudian biar teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kita atau edukasi-edukasi dari kita, dan mungkin bisa juga nanti teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain ya, teman-teman trader yang lain. Oke, langsung aja. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan dulu apa itu support dan apa itu resisten. Ya, mungkin ada teman-teman yang masih belum paham dengan support dan resisten ya. Sedikit saya bahas saja. Support itu adalah batas bawah, teman-teman, ya. Batas bawah apa? Batas bawahnya apa? Batas bawah apabila harga balik, apabila harga turun kemudian up lagi. Nah, ini adalah sebuah support ya. Kemudian dia ternyata balik lagi masih di daerah situ. Ini adalah support, dan naik lagi, ini adalah support. Jadi sudah ada dua ya. Kemudian balik lagi, naik lagi, ini adalah support. Jadi ada 1, 2, 3 ya. Berarti ini adalah supportnya. Nah, selanjutnya apa itu resisten? Resisten itu adalah batas atasnya. Tadi batas bawahnya, sekarang resisten adalah batas atasnya. Batas atasnya berarti kalau misalnya harga naik kemudian drop, kemudian naik lagi, drop lagi, ketika kita tarik garis lurus, berarti ini adalah batas atasnya, teman-teman ya. Ada banyak sebenarnya teknik support dan resisten ini, tapi sederhananya seperti itu, teman-teman ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang support dan resistennya ya. Cara menggunakannya seperti apa? Cara menggunakannya kalau misalnya tadi ini adalah resisten, harga naik dan drop sudah ketemu resistennya, harga naik dan drop sudah ketemu resistennya, teman-teman untuk berikutnya berarti teman-teman bisa entry sell di resisten ini ya, di harga resisten ini. Entry sell. Maka kalau untuk supportnya sama, supportnya kalau misalnya harganya ada di bawah, harga drop, kemudian up, drop, up lagi, berarti teman-teman bisa untuk entry buy di bawah sini. Kita contohkan di chart seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah sebuah batas support ya, karena ini ada batas bawahnya. Ini support, ini support, support. Jadi teman-teman akan entry di support sini ya. Pasang entry buy ya di sini ya, buy ya. Kemudian kalau resistennya berarti ada di atasnya sini ya. Resistennya berarti ada di atas. Di mana teman-teman bisa lihat harga yang koreksi dan drop itu adalah resisten ya. Ini dia. Koreksi drop. Support yang pertama ya. Sorry, resisten yang pertama. Oke, jadi nanti kalau misalnya teman-teman di kemudian hari harga naik lagi, maka contoh misalnya di sini harga naik ke sini dan drop, berarti kita akan Nah, naik ke sini berarti kita akan sell di sini. Gitu ya. Akan sell di sini. Nah, kalau seperti ini berarti ketika harga drop, kita akan buy di sini. Nah, sekarang unfilled order. Apa itu UFO? Ya, atau kita singkat dengan UFO, unfilled order. Unfilled order itu adalah order yang belum terpenuhi, order yang belum terpanggil. Jelas ya. Sangat jelas dari bahasanya aja, unfilled order, belum terpenuhi ya, belum terpanggil, belum ke fill. Beda dengan fill order. Nah, di chart ini yang teman-teman lihat, chart ini adalah fill order. Ini adalah yang sudah terpenuhi, makanya dia berbentuk dalam sebuah chart ya. Contoh UFO ya. Contoh UFO itu seperti apa? Contoh UFO-nya adalah ini.
Ada harga drop, kemudian ada basing, dan drop ini adalah sebuah UFO ya. Ini adalah sebuah UFO. Nah, ini UFO, ini juga UFO, ini UFO. Teman-teman lihat ada drop, basing, dan drop. Ini kalau misalnya di time frame yang lebih besar, ini adalah sebuah UFO. Nah, ya. 360. Ini adalah sebuah UFO. Ya. Ini UFO. Ya. Ini resisten tadi ya. Saya ganti warnanya jadi warna merah. Nah, ini dia. Ini saya ganti warnanya jadi warna hijau. Nah, ini dia. Oke, kita kembali lagi ke 60. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, terkadang ketika teman-teman belum paham dengan unfill order ini, sering banget teman-teman terabaikan dengannya gitu ya. Terabaikannya seperti apa? Contoh misalnya seperti ini. Teman-teman, ini ada support ya. Ada support dan support ya. Ketika harga turun kemari, misalnya harga udah naik dan turun kemari, teman-teman buy di sini ya. Buy di daerah ini. Ya, buy di sini. Kemudian ya berharap harga naik ya, harga up karena ini ada di supportnya. Harga ada di supportnya. Sedangkan kita tahu kalau ini ya, makanya ini langsung aja kita berbicara tentang hubungan antara support dan resisten dan unfill order. Sedangkan kita tahu ini harga mantul dari sini, harga mantul dari sini ke atas lagi. Itu kenapa? Karena ada sesuatu di belakangnya. Ternyata ini adalah sebuah bagian dari support juga kan gitu ya. Ini bagian dari support juga di masa lalunya. Dan ini ada UFO-nya. Nah, ini ada UFO. Saya buat warna kuning tadi ya. Ini UFO, ini supportnya. Harga sudah kesentuh dan kita geser lagi. Nah ini harga kesentuh lagi ya. Kita tahu yang sebenarnya terjadi adalah harga kenapa ini balik karena ada unfill order di sini. Ya. Tidak salah teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ngambil area di sini, benar adanya, gitu ya kan? Benar adanya. Kenapa teman-teman ngambil area ini di sini? Benar adanya karena di sini teman-teman ngambil karena ada UFO di masa lalunya, ya. Unfill order di masa lalunya, unfill order buy di masa lalunya. Jadi, hubungannya apa UFO dan support resisten ini? Hubungannya adalah SR ini, support resisten ini adalah reaksi dari unfill order. Itu ya yang perlu digarisbawahi. SR ini adalah reaksi dari unfill order. Maka kita lihat lagi di sini ada drop base drop ya. Kita hapus. Ini ada ada unfill order, harga masuk dan dia drop lagi. Harga masuk dan drop lagi. Oke, hubungannya apa? Hubungannya ini. Nah, teman-teman tidak salah kalau misalnya teman-teman mau memang pengguna atau memang menggunakan sebagai support dan resisten, ya. Nah, ini bisa nih teman-teman masuk. Ini sudah menjadi ngebentuk resisten. Yang hanya saja teman-teman perlu aware adalah kalau misalnya teman-teman entry daerah sini, ingat stop loss-nya bukan keluar dari area ini. Tapi teman-teman bisa perhatikan ini. Ini ada drop base drop. Ini ada area UFO. Maka teman-teman bisa pasang stop loss-nya di luar area kuning ini gitu ya. Biar lebih bijak ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman pasang stop loss di dalam area kuning ini, itu artinya teman-teman membeli ya, ini teman-teman nge-sell. Teman-teman pasang stop loss berarti kan itu kan buyback ya. Membeli lagi harga yang sudah teman-teman taruh di sini, harga mahal ya. Harga mahal teman-teman sini jual, sell, harganya malah naik lagi. Contoh misalnya ini ya. Di sini kita taruh, teman-teman nge-sell, kalau misalnya harga masuk sini teman-teman sell misalnya ya. Nah, ini harga sell, ternyata harga naik lagi. Teman-teman taruh di sini stop loss. Harga kesentuh ya. Stop loss ini berarti teman-teman beli barang rugi teman-teman ya gitu ya. Harga beli barang rugi teman-teman dan kena ya. Ternyata harganya turun. Artinya apa? Area kuning ini adalah area unfill order. Ya. Makanya kenapa teman-teman, apabila teman-teman paham dengan unfill order ini, dipastikan teman-teman tidak akan lagi bingung untuk menempatkan paling tidak stop loss-nya. Atau paling tidak teman-teman tidak salah menempatkan garis stop loss-nya. Ya. Jadi kalau misalnya ada unfill order, ada support atau ada resisten seperti ini, teman-teman tidak meletakkan garis stop loss-nya di daerah sini ya. Maka teman-teman perlu lihat ke belakang ya. Kalau misalnya teman-teman mau entry di garis support dan resisten ini. Nih, lihat ke belakang.
Next, ada mitos kalau support dan resisten itu adalah unfilled order atau supply and demand gitu ya. Mitos atau fakta? Bagaimana dengan pernyataan tersebut? Yes or no gitu ya. Kalau saya bilang support dan resisten ya mewakili cuma sebagian persen tentang unfilled order ya. Tapi sejatinya tidak sepenuhnya mewakili unfilled order. Kenapa? Karena ini tidak disebut dengan support dan resisten kan. Jadi teman-teman bisa masuk area ini karena teman-teman paham karena ini ada unfilled order di arah sebelumnya ya. Mitos yang kedua adalah kalau misalnya support atau resisten tersebut disentuh berkali-kali, berarti itu tandanya support kuat atau resisten kuat. Ya, nah itu juga saya tidak setuju ya. Kenapa nggak setujunya? Kalau misalnya sudah disentuh berkali-kali, artinya unfilled ordernya pasti sudah habis. Contohnya misalnya demand itu kan berarti buyer ya. Sudah habis sama seller-seller yang ngambil demand yang ada di masa lalunya ini. Jadi lama-kelamaan akan terjadi fill order. Kita lihat ya. Harga sempat berhenti di sini dan drop. Artinya fill order demand di sini sudah habis. Maka dia cari lagi harga yang paling bawah, demand yang paling bawah, ya, harga yang paling bawah dan kemudian up lagi. Dan kita cek lagi, ya. Nah seperti ini, harga di sini ya, harga ini sudah habis berarti unfilled order di sini. Harga kenapa tembus ini berarti sudah habis unfilled order di sini. Ya, jadi ada mungkin teman-teman ini sudah ada 2 resisten ya, teman-teman bisa entry sell lagi di sini ya, sell lagi di sini dan ternyata harga sudah close ya. Harga close. Oke. Dan kemudian support yang berikutnya atau resisten berikutnya adalah di atas sini ya. Ada di atas sini, ini kesentuh, ya kan? Nah, ini kesentuh ini karena apa? Karena ada unfilled order di masa lalunya. Masih sama konsepnya seperti yang di bawah tadi ya. Seperti yang di awal tadi. Masih sama. Ini teman-teman ketemu support di sini, ketemu resisten di sini. Di sini resisten ya, bekerja, teman-teman sudah entry dan bekerja. Di sini resisten ketemu lagi ya, sempat cuan di beberapa pips ini dan kemudian stop loss ya. Artinya, support dan resisten bisa nggak digunakan? Bisa digunakan. Sangat bisa digunakan, teman-teman, dan sangat bisa powerful sekali kalau misalnya teman-teman paham dengan unfilled order tadi ya. Teman-teman tidak akan gegabah lagi. Ini sudah terjadi beberapa kali sentuhan misalnya. Oh, berarti sudah berhenti ya. Kalau semakin sering disentuh, tadi ya kita logikanya dapat, berarti akan semakin habis unfilled ordernya. Hati-hati gitu ya. Paling tidak di sentuhan di sentuhan ketiga dan keempatnya ya, teman-teman perlu hati-hati gitu ya. Walaupun bisa saja terjadi sentuhannya banyak ya dan tetap profit ya, gitu ya, kayak ini 1, 2, 3, 4 ya, tetap profit gitu ya. Perlu aware teman-teman. Ketika sentuhan sering terjadi di support atau di resisten tersebut, tandanya bisa jadi itu semakin melemah ya. Nah, berikutnya saya akan hapus eksponensialnya dulu ya. Berikutnya ada kasus lain ini teman-teman ya. Kita punya unfilled order lain ada di sini, yang ini teman-teman. Ya, unfilled order ini. Jika teman-teman berpikir bahwa kita akan entry di support kalau misalnya buy ya. Saya hapus dulu ininya, ya tidak. Kita akan entry di support. Dari sini teman-teman bisa lihat supportnya berarti ini, oke, di sini sudah dilewatin ini ya. Ini supportnya. Saya akan garis saja. Supportnya adalah ini. Support 1, 2 sudah ditembus, 3 ya. Ini juga sudah ditembus ya. Teman-teman mungkin akan entry di sini ya. Entry dan bisa jadi teman-teman ada yang profit dan bisa jadi teman-teman sudah cut loss di sini ya. Sudah cut loss. Sedangkan kita yang menggunakan unfilled order, kita masih menunggu harga masuk ke area ini ya. Harga masih masuk menunggu area ini. Jadi, kita bisa lihat dia ngebentuk support di bawah sini. Walaupun dia membentuk support ya, kita masih abaikan, harga bisa mantul di sini. Harga bisa bekerja di area unfilled order ini, teman-teman. So, teman-teman bisa pasang ini menjadi support teman-teman. Ingat, support teman-teman, kalau misalnya pasang ini, ingat, di bawahnya sini ada unfilled order. Ya, yang mana teman-teman usahakan jangan sampai pasang
stop loss-nya di dalam area kuning ini. Pasang area kuning stop loss di sini, bisa jadi harganya drop sentuh SL dan up, naik lagi ke atas. Ya. Kenapa naik lagi? Karena ini jelas-jelas ada unfilled order, gitu ya. Jadi teman-teman ini sentuh dan up, kita profit di sini, ya. Dan kalau misalnya teman-teman entry di sini, ingat ya, ini adalah supportnya dan ini adalah supportnya. Teman-teman bisa entry dan masuk ya up. Ingat, stop loss-nya tidak di dalam area yang kuning ini. Ini area yang support warna hijau ya. Nah, ini dia. Oke, jadi langsung aja kesimpulannya. Kesimpulannya adalah support dan resisten itu adalah reaksi dari unfilled order ya. Support dan resisten itu adalah reaksi dari unfilled order, rally based rally atau drop based drop di masa lalu. Kemudian SNR atau support dan resisten itu adalah unfilled order, tidak mewakili sepenuhnya sebuah unfilled order ya. Dan kemudian SNR semakin kuat itu kalau misalnya ditembus atau dihantam berkali-kali. Itu juga tidak ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak insight-insight baru buat teman-teman ya. Dengan kesimpulan dari SNR itu adalah tidak mewakili sebuah unfilled order. Kemudian juga SNR ini adalah reaksi dari unfilled order di masa lalu ya. Dan selanjutnya kesimpulan berikutnya adalah SNR yang kuat itu ditandai dari semakin seringnya disentuh support atau semakin disentuhnya resisten, itu semakin kuat. Jawabannya tidak ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video-video edukasi berikutnya. See you and bye-bye.